Sahabat MK, setiap tahunnya ketika bulan Ramadan semakin dekat, ada satu suasana khas yang selalu terasa di Indonesia. Di banyak daerah, keluarga-keluarga mulai sibuk dengan satu tradisi, yakni munggahan. Ada yang mengisinya dengan makan bersama, ada yang doa bersama, ada yang saling bermaafan, bahkan di beberapa tempat ada yang mandi atau keramas di sungai. Munggahan sering dianggap sebagai tanda resmi bahwa Ramadan akan segera dimulai. Tapi pertanyaannya, apakah munggahan ini bagian dari ajaran Islam atau sekedar tradisi budaya? Apakah boleh atau justru berbahaya jika disalahpahami? Faktanya, di masyarakat kita, munggahan seringkali tidak lagi dipertanyakan. Dilakukan begitu saja, diwariskan begitu saja. Bahkan, ada yang merasa puasanya kurang afdol kalau tidak sempat munggahan. Ada juga yang merasa bersalah kalau tidak ikut. Padahal, kondisi sedang tidak memungkinkan. Di titik inilah, fikih menjadi penting, bukan untuk mematikan tradisi, tapi untuk meluruskannya. Agar niat kita bersih, agar ibadah kita tidak tercampur, agar Ramadan kita benar-benar dimulai dengan pemahaman yang benar. Dalam Islam, tidak semua tradisi otomatis salah, tapi tidak semua tradisi juga otomatis benar. Fikih hadir untuk membedakan mana adat, mana ibadah, mana yang boleh dilakukan sebagai kebiasaan, dan mana yang tidak boleh diyakini sebagai bagian dari syariat. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan munggahan dalam pandangan fikih? Apakah ia sekedar budaya? Bolehkah diniatkan sebagai ibadah? Bagaimana juga jika pelaksanaannya disertai doa-doa khusus, sampai ada juga tradisi mandi atau keramas di sungai? Dan yang paling krusial, bagaimana jika munggahan justru memberatkan diri dan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering muncul di masyarakat, dan tidak jarang justru menimbulkan kebingungan. Untuk itulah, kami berbincang langsung bersama Ustazah Siti Sumarni, membahas munggahan dengan kacamata fikih, secara jernih, tenang, dan membumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, alhamdulillah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat dirindukan oleh kita semua, karena dalam bulan tersebut banyak sekali pahala yang bisa kita raih. Hanya sebagaimana kita ketahui, biasanya kalau di Indonesia itu kadang sebelum menjelang Ramadan, kadang suka ada acara munggahan. Nah, apa sih sebetulnya munggahan tersebut? Untuk munggahan tersebut bisa jadi pahala, tapi juga bisa menjadi sebuah hal yang makruh, bahkan dosa. Andai kata itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ustazah, izin mau bertanya, kan ada tradisi munggahan. Nah, dalam pandangan fikih ini seperti apa hukumnya, Ustazah? Kalau munggahan tersebut itu adalah dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya. Tentunya kalau itu diisi dengan persiapan fisik ataupun persiapan psikis, persiapan spiritual yang bagus, ya justru harus dilakukan. Karena manakala kita sukses merencanakan, berarti merencanakan kesuksesan gitu. Sehingga manakala kita mau memasuki bulan yang suci, tentunya harus disucikan dulu. Tidak ada salahnya kalau sebelum memasuki kita bermaaf-maafkan dulu. Itu kan bagus. Kenapa? Karena kalau memasuki Ramadan dalam kondisi, naudzubillah min dzalik ya, dalam kondisi busuk hati, kan bisa jadi pengaruh. Itu. Kemudian juga kalau misalkan kita menyiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang baik, menyiapkan
perbekalan maksudnya makanan yang tidak harus berlebihan, ya itu juga diperbolehkan. Yang ada yang tidak boleh itu andai kata ada hal-hal, maaf ya, kadang suka ada acara keluarga, keluarga besar untuk katanya teh untuk munggahan. Tapi intinya di munggahan itu memang bagaimana saling membebaskan dan saling memaafkan gitu. Tapi yang ada andai kata terjadi kesia-siaan, baik kesia-siaan dalam acara ataupun dalam waktu. Kadang kan ada lama tapi diisi dengan naudzubillah min dzalik ya, dengan hal-hal yang gak jelas gitu, sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kan tadi ini kan untuk momen untuk mensucikan apa yang memang perlu disucikan, terutama bisa jadi dalam hal hati ya. Kalau ada yang memang tidak enak, tidak ada salahnya saling memaafkan. Hanya terkadang katanya teh kalau munggahan tuh apa ya, kalau sebelum itu teh harus itu dulu, katanya teh harus apa, harus keramas dulu atau harus mandi besar dulu. Kalau mandi mah harusnya setiap saat ya gitu. Keramas juga sama gitu. Karena intinya kan apa ya, jangan sampai perbuatan fisik dibesarkan tapi hati tetap aja masih keneh nyungkelit atau masih keneh ada dendam kesumat atau apa artinya gitu. Karena terkadang juga munggahan tapi tetap di dendam masih terjadi. Justru yang ada pada saat munggahan itu kadang orang islah ya, kadang orang musafahah gitu. Nah, yang harus dipastikan tidak hanya sebatas salaman fisik, tapi yang terutama adalah bagaimana kita membebaskan hati dari sifat-sifat yang akan naudzubillah min dzalik ya, yang akan mengurangi nilai puasa kita nanti. Begitu. Itu barangkali. Adapun yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, contohnya tadi seperti keramas ataupun mandi besar, itu mah tradisi saja. Sehingga kadang suka ada gini, aduh saya belum keramas, aduh saya belum mandi besar gitu. Itu sunnah. Jadi nggak apa-apa kalaupun dilakukan, tapi jangan sampai jadi kalau enggak keramasan dulu apa tuh enggak sah, enggak juga itu. Kemudian juga terkadang yang terjadi pada saat menjelang Ramadan itu biasanya katanya teh harus nyekar dulu, harus ziarah kubur ya. Kalau untuk ziarah kubur sebetulnya itu untuk kepentingan kita. Kenapa? Itu untuk mengingatkan supaya kita enggak kamalinaan. Apa ya enggak kamalinaan teh? Enggak lupa diri gitu, bahwa kita pun akan meninggal. Jadi kalau untuk berdoa tidak harus senantiasa ke kuburnya, karena kalau doa itu bisa menembus ruang dan waktu di mana saja. Kalau kita doanya tulus, insya Allah nyampe. Hanya kan kadang katanya teh mau ini nggak mau ngebersihin apa kuburannya, ya nggak apa-apa juga. Sekalipun kan itu sudah juga ya, biasanya kan suka ada pengurusnya gitu. Ya, jadi yang paling penting kalau mau ziarah tidak harus menjelang puasa aja, kapanpun ziarah itu bisa dilakukan begitu. Sehingga kalaupun kan kadang suka ada, aduh kita belum ziarah katanya teh. Nah, enggak seperti itu. Jadi kalaupun memang mau ziarah nggak apa-apa, tapi tidak juga nggak apa-apa juga begitu. Karena yang paling pasti ziarah kubur itu adalah untuk kita
mengevaluasi diri dan untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kita lah yang dikubur di situ. Begitu. Walau alam bisawab. Dan sebagian masyarakat juga menganggap bahwa munggahan ini wajib dilakukan Ustazah agar puasanya tetap sah atau sempurna. Nah, ini kalau dalam pandangan fikih seperti apa menilai keyakinan semacam ini? Ya, benar. Itu barangkali yang senantiasa yang harus diluruskan. Bukan tidak boleh, munggahan itu boleh selagi memang tadi acaranya juga mempersiapkan diri untuk puasa kita lebih bermakna lagi. Tapi kalau dengan acara munggahan itu menganggap bahwa apalagi tadi sampai harus gitu sampai wajib, nah itu kalau dalam fikih tidak seperti itu, karena konsekuensinya kalau hukum itu kalau wajib kalau tidak dilakukan berarti berdosa begitu. Jadi ini sesuatu hal yang mubah. Kalau mubah bisa jadi sunnah atau bisa juga jadi makruh atau bisa jadi haram. Tergantung kontennya, isinya seperti apa. Karena terkadang maaf ya, di munggahan juga acaranya munggahan, tapi maaf ya, kalau acara jadi hura-hore dan apa ya gembrang-gembreng gitu, kadang jadi musik yang maaf ya bahkan terkadang terjadi ikhtilat, naudzubillah min dzalik, terkadang terjadi tabaruj, terkadang juga jadi pamer diri bahwa saya sudah berhasil, saya sukses, karena itu kan ajang untuk ketemu gitu. Berarti kan itu juga harus diluruskan. Apalagi tadi ini kan untuk justru membersihkan sehingga dari mulai pertama sekali niat kita mau munggahan itu untuk apa dulu begitu. Setelah niatnya diluruskan, kalau di kaidah itu dikatakan bahwa sesuatu dikatakan ibadah manakala niatnya lurus dan cara-caranya sesuai dengan aturan yang dijalankan ataupun yang disyariatkan oleh Islam. Tadi kalau niatnya udah benar nih, bahwa saya niat musafahah, bahwa saya niat untuk membersihkan diri, itu udah benar tuh. Paling tinggal acaranya, kontennya seperti apa gitu. Adakah hal-hal yang berbau sia-sia? Kalau misalkan tidak, apalagi diisi dengan kajian-kajian, diisi dengan ilmu bekal untuk menghadapi Ramadan, baik sisi fikihnya, baik sisi akhlaknya, apalagi baik sisi ibadah-ibadah yang lainnya. Kan kita tahu bahwa puasa itu bukan ajang pamer, tapi itu ajang muasabah, ajang untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ajang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan di acara munggahan itu dikaji tuh bagaimana manfaatnya, faidahnya, dan keutamaan Ramadan, sehingga benar-benar pada saat Ramadan itu diisi dengan yang memang seharusnya, sehingga benar-benar saat Ramadan itu mensucikan ataupun membersihkan diri kita dari dosa-dosa gitu. Sehingga manfaatnya benar-benar bisa terasa begitu. Kemudian juga dalam tradisi munggahan kadang diisi dengan doa bersama. Kalau tinjauan dari fikih itu sendiri ini seperti apa Ustazah? Melafadzkan doa-doa bagus. Hanya kalau ada lapat-lapat tertentu yang
sepertinya puntennya disyariatkan, pokoknya di munggahan itu harus ada acara ini gitu. Nah, itu harus ditinjau ulang kembali. Karena kalau untuk berdoa paling rambu-rambunya aja yang memang harus yang harus diperhatikan. Doanya untuk siapa? Karena puntennya kadang ada juga yang atas nama seseorang dulu gitu. Nah, itu kan berarti bukan kepada Allah, betul nggak? Kalau berdoa langsung kepada Allah. Lapat-lapat tertentu juga ada enggak ininya, apa dasarnya? Kalau ada dasar hukumnya, why not? Kenapa tidak? Tapi kalau enggak ada, apalagi ini mah maaf ya, hanya tradisi aja gitu, hanya kebiasaan saja, sebaiknya tidak dilakukan kalau memang tanpa berdasar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, bagaimana Islam memandang praktik munggahan yang justru memberatkan diri dan keluarga? Iya. Menjamu makan, berbagi sangat baik. Tapi kalau sampai memberatkan, apalagi menjadi beban, apalagi maaf ya, sampai utang sana, utang sini karena untuk membahagiakan orang lain sementara sendiri menderita, berarti ada sesuatu yang harus diluruskan gitu. Menjamunya luar biasa, bagus. Tapi tadi pastikan bahwa itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Kalau kita mampunya sederhana, kenapa harus mengada-ada? Jangan takut dinilai, nggak ada apa-apa, enggak. Karena yang paling penting keikhlasannya. Sekarang kita mengadakan budget banyak, makanan seabrek-abrek, tapi hanya karena, naudzubillah min dzalik ya, untuk pamer aja bahwa saya bisa, saya berhasil, supaya saya dikatakan dermawan, berarti ada something wrong ya, ada sesuatu yang salah. Jadi itu yang harus diwaspadai, karena terkadang punten ya, memang tipis ya antara menjabu dengan ingin pamer itu gitu. Apalagi kalau dikatakan, si ini mah udah berhasil, lihat ininya juga bla 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 bla, enggak lah. Apa yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana supaya kegiatan ini tidak hanya disenangi oleh manusia, tapi disenangi oleh Allah. Allah ridho terhadap acara ini. Percuma kalau manusia senang, tapi Allah murka. Yang harus dikedepankan adalah ridho Allah. Allah suka enggak dengan acara ini? Dan biasanya hati nurani tidak akan berbohong ya. Ini saya berlebihan enggak ya? Ini saya karena Allah enggak ya? Gitu. Dan minta kepada Allah supaya kita dihindarkan dari niat-niat yang salah. Karena kalau prakteknya mah berbagi makanan kan bagus, betul enggak? Dan kalaupun apa ya, kan kadang sebetulnya jumlahnya sedikit, orangnya sedikit, tapi makanannya sampai mubadir. Berarti itu juga harus ada second line, harus ada acara tambahan. Berarti sebagiannya lagi supaya tidak mubadir dibagikan, bisa jadi ke anak yatim atau kepada tetangga-tetangga yang dekat atau kepada siapapun yang membutuhkan. Intinya makanan itu jangan sampai mubadir dan tidak harus mengada-adakan. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini, bagaimana cara meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak mencampur adukan adat dan syariat? Oke, ya, berarti harus dibedakan dulu ya, harus harus disadari dulu mana adat, mana syariat, gitu. Nah, adat baik tidak ada salahnya kalaupun dilakukan, tapi bukan sesuatu hal yang wajib. Tapi kalau jelas adat itu
menciderai dan tidak sesuai dengan syariat Islam, itu udah jelas. Maka sekalipun itu adat istiadat yang sudah turun-temurun, tapi kalau itu tidak sesuai dengan syariat, jelas jangan dilakukan, begitu. Jadi utamakan syariat baru adat, bukan adat dulu baru syariat. Tadi adat andai kata itu baik, tidak ada salahnya diteruskan. Tapi kalau jelas itu bertentangan, maka harus kita berani bahwa ini sebetulnya nggak ada contohnya seperti ini, kayak gitu. Ya, kalau untuk jenis-jenisnya barangkali teman-teman, barangkali sahabat MQ pun bisa mensitir ya, bisa memilah dan memilih mana tradisi yang memang biasa dilakukan dan mana memang yang sesuai syariat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada pesan penting bagi umat Islam Indonesia agar tradisi munggahan benar-benar menjadi jalan persiapan ruhani menuju Ramadan? Ramadan adalah saat untuk kita benar-benar menghamba kepada Allah. Untuk saat benar-benar kita memperbaiki kualitas kedekatan kita dengan Allah, sehingga di acara munggahan ini jangan sampai terkotori dengan acara-acara yang memang tidak disyariatkan. Minta kepada Allah untuk kita dituntun dalam setiap langkah dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai pasca, sehingga kita tidak tergiur, tidak tertarik, tidak asal tidak asal ikut-ikutan, tidak asal-asalan, maksudnya tidak ikut-ikutan kalau itu jelas tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya, sebaiknya tidak dilakukan. Ramadan adalah bulan suci, maka harus diawali dengan kesucian. Suci dalam pikiran, suci dalam perbuatan, dan suci pula dalam makanan. Demikian. Jadi marilah sahabat MQ, kita isi Ramadan ini dengan bekal iman yang kokoh, ibadah yang benar, ilmu yang benar juga, yang memang sesuai dengan syariat, sehingga benar-benar dengan Ramadan ini kita kembali kepada fitrah kita, yaitu suci, sehingga nanti kita dilayakan untuk berhari raya Idul Fitri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kita belajar bahwa masalah munggahan bukan soal boleh atau tidak boleh semata, tetapi soal niat, keyakinan, dan batas antara adat dan ibadah. Ketika tradisi diniatkan sebagai syariat, disitulah masalah bermula. Namun ketika tradisi ditempatkan sebagai budaya yang tidak melanggar ajaran Islam, ia bisa tetap dijalani dengan bijak. Ramadan adalah bulan ibadah, bulan kembali, bulan membersihkan diri, bukan hanya tubuh, tetapi juga pemahaman. Jika munggahan dimaknai sebagai momen untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan dan menyiapkan hati, maka itu bisa menjadi pengantar yang baik. Namun jika munggahan diyakini sebagai kewajiban atau syarat sah puasa, maka disitulah kita perlu meluruskannya. Islam tidak datang untuk memberatkan, dan Ramadan tidak dimulai dengan tradisi, tetapi dengan niat yang benar dan ilmu yang cukup. Semoga setiap langkah kita menuju Ramadan benar-benar membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang lurus dan hati yang tenang.